Selamat datang di podcast Tada Tanya Budaya. Halo Sobat Budaya. Gimana nih kabarnya? Harapannya sih selalu baik ya. Kenalin, aku Roy. Dan aku Aya. Penasaran gak sih Foda apa saja yang bergabung dalam Kampung Budaya 2022? Kalau aku sih penasaran banget sih Kak. Jadi daripada kita lama-lama, kita langsung aja tanya-tanya. Halo teman-teman, kali ini aku lagi sama 4 Forda nih. Nah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung aja untuk tanya-tanya. Yang pertama mungkin dari kakaknya yang sebelah kanan. Ya, perkenalin, nama aku Erwin dari Forda FKMP. Halo, nama aku Panji dari Forum Daerah Darah Daeng Brawijaya. Oke, terus? Ya, halo, perkenalkan aku Yandi dari Brawijaya University Students from Sumeneb atau BUS Sumeneb. Kenalin, nama aku Muhammad Ulan Jafar dari Forda BBC atau Brawijaya Bogor Community. Kayak aku Nabila dari Himalaya Tuban. Selanjutnya Kak? Kayak aku Tiara dari FKMTUB. Oke. Mungkin dari kakaknya? Ya, salam kenal, aku Valdo dari IKP Make Primalang. Oke, kakaknya? Salam kenal, mungkin nama saya Naufal dari Forsap Probolinggo. Aku Erald dari Forum Kerukunan Mahasiswa Sulawesi Utara di Malang. Saya perwakilan dari Ikatan Mahasiswa Keluarga Indramayu atau bisa disingkat sebagai Iklim UB. Nah, saya sebagai staf atau sekretaris bendahara dan di sini saya mewakili teman-teman Iklim untuk memperkenalkan kebudayaan Indramayu. Terima kasih. Oke, namanya siapa Kak? Tadi belum. Oh iya, nama saya Dwi Pandri Bahwana, bisa dipanggil dengan Pandri. Ya. Oke, Kak Pandri ya, dari Indramayu. Oke, mungkin bisa lanjut? Iya, perkenalkan nama aku Fairuz Alifah. Aku berasal dari Ikatan Mahasiswa Kalimantan Barat Universitas Brawijaya. Oke, dari Kalimantan Barat nih teman-teman. Boleh lanjut Kak? Oke, perkenalkan nama aku Anggira Rahmawati. Aku perwakilan dari Ikatan Mahasiswa Jombang atau biasa disingkat IMJUB nih. Di sini aku mewakili sebagai staf PSDM dari IMJUB. Oke, dari staf PSDM ya. Oke, sebelumnya halo Sobat Kampung Budaya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Dilan. Aku di sini sebagai ketua umumnya dari Brawijaya Sukabumi atau sering kita disebut Raja Bumi. Nama Nazar dari Forum Mahasiswa Sulawesi Utara. Oke, kakaknya? Nama saya Muhammad Arik Aslan Al-Ghifari dari Sumatera Selatan. Selanjutnya? Aku Devi dari Himpunan Mahasiswa Rembang Brawijaya. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Alif dari Himpunan Mahasiswa Tangerang yang berkuliah di Malang atau Himata Malang. Oke, nah kita udah tahu nih ya masing-masing Forda dari mana dan nama-namanya siapa aja. Langsung aja nih Kak, aku mau tanya-tanya boleh kan ya? Oke, yang pertama aku mau tanya nih, kira-kira apa sih ciri khas dari daerah Fordanya Kakak? Kalau dari Pamekasan tuh mungkin satenya ya, sate lalat gitu. Oke, baik. Untuk ciri khas dari Sumeneb sendiri sebenarnya banyak dari berbagai aspek. Mulai dari kuliner, tarian adat, dan juga lagu-lagu adat. Tapi yang paling ciri khas dari daerah kami adalah satu-satunya keraton yang masih tersisa di Kabupaten Sumeneb, di Jawa Timur ya khususnya, yaitu Keraton Sumeneb dengan ikonnya yaitu Labang Misem. Kalau kami selalu menerapkan prinsip yakni Siri Napace. Nah, Siri Napace ini artinya bagaimana kami masyarakat Sulawesi Selatan mempertahankan harkat dan martabat kami sebagai masyarakat Sulawesi Selatan. Dan juga terdapat istilah sekali layang, sekali layar, terkembang pantang biduk surut ke pantai. Artinya adalah ketika kita sudah pasti untuk maju, pantang bagi kami untuk mundur sebelum kami mendapatkan hasil yang ingin dicapai, seperti itu Kak. Kalau untuk Bogor sendiri, ciri khasnya itu pasti udah pada tahu kan, kota hujan dan kota 1000 angkot. Jadi kalau Bogor ini harus sedia payung sebelum hujan. Kalau ciri khas sendiri ya, kalau di Tuban itu sering disebut sebagai Bumi Wali karena banyak makam sunan-sunan, diantaranya Sunan Bonang, terus juga ada Sunan Asmorokondi dan juga Sunan Bejagung. Terus masih banyak lain, dan di Tuban juga punya batik khas Tuban namanya batik gedok. Mungkin kalau dari Sulawesi Utara sendiri yang paling terkenal ya budaya masakannya ya. Masakan yang ekstrim-ekstrim, dan yang paling terkenal itu Pasar Tomohon. Yang ada pokoknya hewan-hewanan lah. Semua yang berkaki, yang ada rica ya udah kita makan itu pasti. Oh, mungkin kalau dari Probolinggo sendiri yang jadi ciri khas banget nih yang kita ketahui. Kalau Probolinggo itu salah satu daerah di Jawa yang menggunakan dua bahasa, karena di situ ada dua suku besar, yaitu suku Madura dan suku Jawa. Jadinya ngomongnya saling campur-campur gitu.
Oke, kalau keunikan dari Trenggalek sendiri itu di Trenggalek ada namanya upacara nyadran. Jadi upacara itu tuh adalah bentuk rasa syukur dari para petani atas hasil pertanian yang ada dan juga rasa penghormatan kepada Adipati Menaksopal yang sudah mendirikan pengairan untuk mengairi sawah-sawah yang ada di Trenggalek seperti itu. Oh ya, kalau dari kami dari Kepri itu budayanya erat dengan budaya Melayu. Jadi semacam sering berpantun, gurindam gitu-gitu sih kalau dari Melayu. Oke, di sini saya izin memperkenalkan kebudayaan khas Indramayu atau sebagai ikonik dari Indramayu sendiri. Yang pertama itu terdapat budaya ngarot. Nah, budaya ngarot ini dilaksanakan untuk menyambut musim tanam padi dan diikuti oleh para pemuda dan pemudi desa. Nah, untuk ngarot ini dikenal sebagai gadis ngarotnya, yang dimana gadis ngarot ini menggunakan pakaian khas Indramayu yang menggunakan hiasan kepala bunga asli, yaitu bunga kenanga, bunga melati, dan bunga mawar. Selain kebudayaan ngarot ini, Indramayu juga memiliki tari topeng khas Indramayu, yang dimana tari topeng ini melambangkan siklus manusia mulai dari lahir di dunia hingga ke dewasa. Nah, jenis tari topeng ini ada 5. Yang pertama ada tari topeng Panji, tari topeng Kelana, tari topeng Rumyang, tari topeng Tumenggang, dan tari topeng Samba. Gitu. Oke, kalau dari Jombang di sini aku mau ngenalin ada 2 hal yang dikenal banyak juga ya di kota-kota. Itu yang pertama di sini ada tari remo boletan, di mana tari tradisional ini menjadi ciri khas yang biasa dilombakan dan juga menjadi ciri khas di mana selalu ada di dalam simbolik upacara yang resmi gitu. Dan kemudian di sini ada 2 itu pesta durian, di mana pesta durian ini menjadi wujud syukur para petani durian di daerah Wonosalam, Jombang, yang mana nantinya itu akan menjadi berkat tersendiri di desa itu. Dan bahkan pesta durian gak hanya di desa tersebut ya, ada wisatawan banyak yang juga mengikuti gitu. Dan wujud syukur ini menjadi ciri khas yang selalu dilestarikan tiap tahunnya nih Kak. Dari daerah kami yaitu Kalimantan Barat terdapat 3 etnik atau suku yang berasal dari sana, yaitu pertama ada etnik Tionghoa, ada suku Melayu, dan ada suku Dayak. Nah, setiap etnik-etnik tersebut memiliki ciri khas dan budayanya masing-masing berbeda. Oke, mungkin kebudayaan dari Sukabumi itu yang paling terkenal itu ada Kampung Cipta Gelar, yang dimana Kampung Cipta Gelar itu sebuah kampung yang kental banget akan adat istiadatnya dari leluhur atau nenek moyangnya, yang dimana setiap tahun itu mereka warga sekitar Kampung Cipta Gelar itu mempunyai acara-acara yang memang sudah disakralkan gitu. Dan kalau dari segi wisata, ada juga wisata yang sudah dikenal oleh dunia, yaitu Geopark Ciletuh. Terus juga ada juga keunikan dari makanannya. Sukabumi itu terkenal dengan mochi. Oke, ciri khas dari Rembang itu salah satunya punya geografi yang bagus, itu ada pegunungan dengan kelautan, dan kita juga masuk ke on the spot ya, teman-teman pasti tahu itu 7 jalur mudik terindah di Indonesia. Sesuai nama ya, kita Sultan Brawijaya, di sana ternyata masih ada kesultanan loh, asal kalian tahu. Dan Sumatera Selatan atau kota Palembang ibu kotanya adalah sebuah kota tertua di Indonesia. Jadi ya fun fact aja. Kalau dari Sulawesi Utara sendiri itu ciri khas daerah yang paling terkenal ada pengucapan di mana itu seperti semacam Thanksgiving, di mana ucapan syukur terkait hasil panen begitu. Oke, baik teman-teman, itu tadi ciri khas dari beberapa Forda-Forda nih. Selanjutnya yaitu ada keunikan dari ciri khas Forda masing-masing. Mungkin dari kakak dari sini gantian aja ya. Oh iya, ciri khas Forda Kepri di Malang ini. Kalau ciri khas Forda kami suka ini olahraga. Oh, olahraga. Ya, suka main futsal, badminton, dan lain-lain tiap minggu, dan juga sering ngikut lomba-lomba semacam itu sih yang Oke, jadi keunikan dari FKMT sendiri itu adalah bagaimana cara kita untuk tetap mempererat tali kekeluargaan yang ada. Jadi tahu sendiri Trenggalek itu bukanlah kota yang besar, dan juga geografisnya itu kayak ada di dataran tinggi, ada di dataran rendah, tapi kita tetap ada gitu loh buat ketemu, buat saling ngobrol, mempererat tali kekeluargaan ada. Jadi itu keunikannya. Oke, salut banget nih buat beberapa Forda. Selanjutnya kakak. Oke, kalau ciri khas dari Forda Himalaya Tuban sendiri, kita juga saling mempererat tali silaturahmi di antara kita, terus juga sering ngadain kumpul-kumpul gitu sih.
Oh, mungkin kalau ciri khas dari Forda kita sendiri mungkin cara interaksi sih, kan yang tadi kita tahu kalau misalnya ada dua bahasa besar di Probolinggo, jadinya walaupun kita berbicara bahasa Madura atau bahasa Jawa itu saling ngerti, jadinya ada juga beberapa kosakata yang dicampur gitu. Pertanyaan yang sama nih buat ya kakak terakhir nih, keunikannya kak? Mungkin kalau dari Forda kita sendiri, kita tuh nggak cuma ngerangkul anak S1 doang. Jadi dari S1 sampai S3 tuh kita rangkul semua. Sampai kalau misalnya ada orang Manado yang di Malang, kita pun pasti ngerangkul juga. Kalau dari BBC ini sebenarnya awalnya juga kalau kata alumni atau angkatan-angkatan sebelumnya, BBC ini terbentuk karena iseng-iseng. Jadi awalnya karena kita sering ngumpul-ngumpul, sering liburan jalan-jalan bareng-bareng. Terus iseng ada yang nyeletuk untuk bikin Forda. Terus jadilah terbentuk ini Forda BBC. Seperti itu Kak. Kalau dari ciri khas Daeng Brawijaya sendiri, karena Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang cukup besar, sehingga terdapat setidaknya 4 suku yang ada di Sulawesi Selatan. Ada suku Bugis, suku Makassar, suku Mandar, dan suku Toraja. Sehingga keunikan dari DDB ini ialah bagaimana DDB berperan sebagai komunitas Sulawesi Selatan, tetapi mampu menghimpun keempat suku yang ada di Sulawesi Selatan. Sehingga walaupun berbeda, ada keragaman, tapi tetap satu seperti itu Kak. Ya sebenarnya kurang lebih sama sih Kak. Apa ya, terbentuknya awalnya dulu ya memang dari iseng-iseng dulu Forda ini. Terus juga mungkin keunikan yang lain ya karena kita berasal dari ujung Madura paling timur ya. Kita itu punya ciri khas yang agak sedikit berbeda lah, baik secara pergaulan dan semacamnya dari daerah Madura yang lain kayak gitu sih Kak. Ciri khasnya yang juga nggak terlalu beda dari yang 3 Forda ini. Kita terbentuk juga dari awalnya ngumpul-ngumpul, terus karena mungkin ya kita dari Madura ke keluarga yang sangat erat, jadi ya dibentuklah Forda FKMP itu sendiri. Nah terus ciri keunikan yang paling unik di FKMP itu kita para FKMP khususnya yang laki dan perempuan itu sering adakan sharing malam. Nah apa sih gunanya sharing malam itu kayak pembahasan tentang permasalahan yang di kuliah, hidup, terus permasalahan utama itu permasalahan cinta gitu-gitu Kak. Oke. Keunikan dari Forda kita ini, kita kan di Sukabumi ini pasti berbeda daerah ya, yang dimana di Sukabumi ini ada memakai bahasa Sunda, yang dimana bahasa Sunda itu beragam macam. Ada istilahnya ada Sunda Jampang, yaitu Sunda Jampang itu dia itu berbicara bahasa Sundanya itu secara bahasa Sundanya itu ngagaleong. Dan ada juga Sunda kasarnya, Sunda halusnya. Terus ya Kak keunikannya. Terus juga di Forda Raja Bumi ini kita tidak menaungi mahasiswa di Brawijaya Sukabumi aja, di mahasiswa Brawijaya kita juga menaungi mahasiswa Sukabumi yang berkuliah di seluruh kota Malang. Oh, gitu. Ya. Berarti nyebar gitu ya? Ya nyebar gitu. Nah mungkin dari saya karena kami dari berbagai etnik dan suku yang berbeda-beda, jadi itu memiliki bahasa dan budayanya masing-masing. Nah, jadi setiap anggota ini memiliki ciri-ciri atau budayanya masing-masing kan. Nah, tetapi di dalam IM Kalbar ini semuanya itu bersama ataupun maksudnya bercampur etnik dan budayanya seperti itu. Dengan segitu dan selaras, kami juga akan saling nyaman gitu di dalam anggota-anggotanya. Seperti itu sih. Kalau dari Jombang sendiri, keunikannya dalam Fordanya itu ya, kami memiliki beberapa proker unggulan yang nggak hanya menaungi mahasiswa UB juga, tapi kami menggait adanya peserta-peserta dari SMA, SMP dan SD, yang mana di sini ada trio, terus kemudian ada bakti sosial dan juga ada kegiatan setiap tahunnya itu ada proker-proker dari Sosma dan juga PSDM terutama ya, yang mengupgrade skill nih, nggak hanya dari mahasiswanya, tapi juga menjadi wujud realisasi agent of change dari mahasiswa ke teman-teman SMA dan masyarakat gitu. Dari mana dari program unggulan tersebut di situ itu menumbuhkan suatu hal yang skill baru gitu dari teman-teman, dan setiap tahunnya di situ itu pasti dikenang dari teman-teman yang berpartisipasi gitu sih Kak. Sama seperti teman-teman Forda yang lain, di Indramayu juga ada perbedaan bahasa. Di Indramayu kan masuk ke Jawa Barat ya, seperti dari Sukabumi. Dari Jawa Barat kan terkenalnya bahasa Sunda ya. Tapi Indramayu ini memiliki dua bahasa, bahasa Sunda sama bahasa Jawa.
Kenapa kita memiliki bahasa Jawa? Karena Indramayu ini perbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Jadi kita ini kalau kumpul sama-sama mahasiswa Indramayu sering tertukar gitu, mana bahasa Sunda, mana bahasa Indramayu gitu, mana bahasa Jawa, maksudnya seperti itu. Dari Forda Sulawesi Utara sendiri baru berdiri tahun ini dan itu sekarang udah terdata sekitar 150 orang di Malang gitu. Kalau keunikan dari Himaraya sendiri, kita udah berdiri dari tahun 2015, jadi lumayan banyak ya, lebih dari 200 anggota, termasuk ikatan alumni juga, dan kita khusus dari Universitas Brawijaya. Kalau untuk keunikan kita sendiri ternyata dari Sumatera Selatan itu tidak hanya dalam lingkup UB tapi dalam lingkup Malang juga yang dinamakan dengan Jong Sumsel. Menarik ya, maksudnya hari ini Himata Malang hadir itu memang sudah cukup lama lah. Terus yang kedua, tidak hanya lingkup Brawijaya juga, tapi lingkup di Malang kayak gitu. Terus yang lebih menariknya lagi, jadi kan Tangerang ada 3 kota, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Nah itu bisa jadi wadah teman-teman untuk yang berkuliah di Malang, kurang lebih seperti itu. Dari daerahnya udah, terus dari Fordanya udah, sekarang ini lebih ke kampung budaya nih Kak. Karena kampung budaya tahun ini kita diadain offline nih, gimana nih kesan pesannya, pandangannya tentang KB yang udah offline gimana nih Kak? Mungkin bisa dari Kak. Oke, terima kasih ya Kak. Mungkin dari kampung budaya offline nih, tentunya seru banget ya, karena vibes offline ini kita tuh bisa langsung melebur, berpartisipasi aktif. Dan di kampung budaya ini kan merupakan wadah untuk kita mengembangkan nih di bidang kesenian terutamanya ya, dalam kebudayaan dari setiap Forda. Dan di situ akhirnya kita tuh bisa tahu lebih lanjut gitu kalau offline. Kita langsung bisa mempelajari dengan berkenalan langsung dan mau ngobrol langsung. Akhirnya kita dapat pengetahuan yang lebih lagi gitu Kak di kampung budaya ini. Gitu sih Kak. Untuk tahun ini sih kan alhamdulillahnya kita offline ya. Jadi kampung budaya ini memberi kesempatan teman-teman Forda untuk memperkenalkan kebudayaan masing-masing daerahnya. Nah mungkin kalau tahun kemarin kan online, jadi teman-teman Forda agak kesulitan gitu memperkenalkan kebudayaan secara online. Nah mungkin kalau offline kita lebih leluasa gitu memperkenalkan ke masyarakat luas kalau kita ini mempunyai kebudayaan khas daerahnya masing-masing dan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Mungkin dari aku pastinya udah sangat ditunggu-tunggu banget ya kan. Apalagi udah 2 tahun online maksudnya. Jadi udah ini tahun-tahun yang ditunggu-tunggu banget dan pastinya akan seru banget sih. Ini acara Kampung Budaya ini. Berarti udah excited banget ya Kak ya buat nungguin KB offline nih. Kalau dari saya sangat ditunggu-tunggu banget sih. Karena vibe-nya pasti sangat seru sekali dan pasti gambarannya itu kita bakal ketemu secara langsung dengan Forda-Forda lain. Kalau kemarin kan saya mengikuti 2 tahun secara online, itu pasti ketemunya sama orang-orang Forda di daerah saya sendiri gitu. Jadi sangat ditunggu banget. Kalau kampung budaya ini aku baru tahu sekarang Kak, soalnya aku angkatan 2021 gitu. Kalau angkatan atas mungkin juga tahu gimana keluh kesahnya online atau offline. Kalau menurutku ya kalau offline nih kayaknya bagus gitu. Jadi kita bisa mengenal budaya-budaya di setiap Indonesia secara offline, jadi lebih tahu oh gini ternyata budaya yang di sini gitu-gitu sih. Oke, mungkin lanjut ke kakaknya. Baik, kalau DDB sendiri tentu excited ya Kak terkait akhirnya semenjak 2 tahun pandemi kurang lebih akhirnya bisa dilaksanakan secara offline. Karena kami juga merasa dan paham bahwa melalui kegiatan Kampung Budaya ini kita bisa mengenalkan lebih dalam lagi bagaimana budaya dari daerah kita seperti itu. Oke, yang pertama tentunya pasti ini jadi euforia yang sangat bagus ya. Tentunya sangat berbeda dari kemarin karena kemarin full online dan ini juga perlu menjadi sebuah adaptasi juga buat kita dari Bus Sumeneb karena seluruh pengurus yaitu belum pernah merasakan kampung budaya secara offline. Jadi ini juga menjadi sebuah tantangan buat kita juga bagaimana kita bisa mengemas ataupun bisa menyajikan kebudayaan kita dengan sangat baik di kampung budaya ini. Kalau dari BBC sendiri sebenarnya kampung budaya ini acara yang ditunggu-tunggu banget. Soalnya dari saya masih maba aja juga udah dikasih tahu waktu awal baru gabung ke Forda ini, kayak kampung budaya ini salah satu acara yang besar, salah satu acara yang seru. Di situ ntar kita bisa kumpul bareng-bareng, ngerjain bareng-bareng, jadi silaturahmi itu saling menguatkan lah di situ. Jadi untuk kampung budaya ini mungkin dari saya sendiri dan teman-temannya termasuk salah satu acara yang excited banget untuk kita ikutin gitu. Kalau dari aku sih pastinya seneng banget dan juga excited sih karena aku sendiri juga angkatan 2020 yang belum pernah ngerasain kampung budaya secara offline nih. Nah setelah lihat teaser kampung budaya yang tahun 2019 itu kayaknya asik banget dan aku yakin di kampung budaya 2022 ini pastinya lebih wah banget sih.
Iya, kalau dari aku, kalau tadi seneng aku lebih ke penasaran akan seseru apa kampung budaya tahun ini. Itu ide kasih. Oke, jadi kalau aku sih pasti seneng banget juga. Kenapa? Karena kita kan udah lama ya kena pandemi dan euforia kegiatan offline itu juga udah nggak kerasa gitu loh. Dan saat ini kampung budaya itu dilaksanakan secara offline. Tentu saja seneng banget dan ya seneng lah sama rangkaian acaranya. Ya karena 21 online ya, terus mungkin ya lebih menunggu sih, menantikan aja kayak 2022 seperti apa. Kalau dari Forda kami sendiri tentu sangat senang dan excited banget ya. Soalnya ini kali pertama kita buat join kampung budaya. Tentunya senang sekali adanya kampung budaya yang offline ini, sehingga kami juga yang baru ini bisa langsung berkontribusi begitu, memperkenalkan budaya maupun Forda kami begitu. Oke, dari Himalaya sendiri tuh perasaannya sangat excited sama seperti teman-teman Forda yang lainnya, apalagi dari Himalaya sendiri tahun ke tahun juga ikut, apalagi yang 2 tahun belakangan ini kita online tapi tetap antusias dalam mengikutinya. Jadi kita tahun ini offline tentu saja seru dan semangat. Sangat excited ya. Waktu masih maba di angkatan 2019, waktu itu kampung budaya sempat diadakan secara offline dan ternyata ada pandemi dan harus dialihkan menjadi online, dan saya sangat rindu sebenarnya dengan suasana kampung budaya offline, dan alhamdulillah untuk tahun ini akan terwujud, insya Allah sukses. Sepakat sama Mas Arik tadi, rindu lah ibaratnya kayak gitu. Karena menariknya kita bisa ngelihat budaya-budaya dari wilayah-wilayah masing-masing, kurang lebih seperti itu sih. Pastinya teman-teman udah nggak sabar banget nih Kak, bagaimana rindu suasana kampung budaya jika dilaksanakan secara offline. Karena tadi udah bagaimana perasaannya, mungkin bisa dikasih spill Kak, bagian persiapan dalam kampung budaya ini berapa persen nih Kak? Oke, dari Himalaya sendiri baru 70% kesiapannya dalam mengikuti kampung budaya. Dari kakaknya? Oke, 60%. Mungkin teman-teman yang mau tahu nanti Himata bakal nampilin apa bisa datang dan saksikan. Oke, mantap banget, sekaligus promosi ya. Dari kakaknya berapa persen nih Kak? Dari FMS sendiri udah sekitar 50% Mas. Sekitar 50%-nya lagi bisa dicek di sosial media gitu. Oke, mantap banget nih. Dari kakaknya nih Kak, berapa persen Kak? Dari Sumatera Selatan sendiri kurang lebih 50%, tapi kita akan nantikan di kampung budaya. Kalau dari FKMP sendiri sih udah mulai ditata nggak ya? Dari konsepnya gimana, terus talent-talent yang mau dipakai itu gimana gitu-gitu sih. Terus juga kita udah nentuin tempat-tempat yang di Pamekasan yang akan ditunjukkan di video teasernya gitu sih. Sebenarnya tidak jauh beda dari kakak yang di sebelah. Kami juga lebih kepada menyusun timeline kira-kira persiapannya itu seperti apa, kemudian konsepnya agar semua mata lomba, cabang-cabang lomba ini bisa tersusun dengan rapi dan persiapannya juga bisa maksimal seperti itu Kak. Ya, kurang lebih sama. Jadi kita untuk sekarang masih ngeset planning, timeline dan segala macamnya juga, dan tentunya kita berusaha cari-cari stakeholders di Sumeneb juga yang sekiranya bisa membantu kita dalam acara lomba di kampung budaya ini. Gitu aja sih Kak. Oke, lanjut. Kalau dari BBC juga kurang lebih hampir sama. Untuk konsepan acara sudah mulai tersusun dan sebentar lagi juga progresan udah jalan, itu sih. Oh ya, dari saya. Kalau dari kami udah pada latihan nari sih buat penampilan nanti dari tarian dari Kepri tentunya. Persiapan sama kesiapannya mungkin 50% ya. Untuk kita sendiri juga udah nyiapin kepanitiaan khusus buat acara ini juga, dan juga kita udah ngerancang lah konsepnya kayak gimana. Kalau dari Forma sendiri masih mempersiapkan buat teaser sendiri. Jadi kita mau celin hubungan sama yang ada di Manado. Kalau dari Himalaya Tuban sendiri mungkin udah 50% juga sih. Udah membentuk kepanitiaan juga, udah mulai latihan-latihan juga nih untuk mematangkan konsepannya gitu. Kalau dari Forsap sendiri sih mungkin persiapannya udah 80% siap. Ya, mungkin sangat siap ya, karena dengan keberadaan saya di sini dan mewakili teman-teman iklim, tentunya sangat siap untuk mengikuti kampung budaya seperti itu. Lanjut, siap 100% dari IMJ sih tentunya nggak kalah banget ya, udah persiapan dan pastinya kita pasti membawakan suatu yang spektakuler buat kampung budaya nanti. Jadi saya juga dari IM Kalbar itu juga sudah siap 100% untuk mengikuti mengikuti kampung budaya tahun ini sih Kak, seperti itu. Sangat siap Kak, karena dari Brawijaya Sukabumi udah menyiapkan semuanya. Oke, udah siap semua teman-teman. Jawaban yang sangat-sangat kita tunggu-tunggu ya pastinya. Yang terakhir, satu kata buat kampung budaya 2022, jawab cepet. Oke, dari kakaknya. Spektakuler. Wonderful. Sukses. Keren. Mantap. Ewako. Sukses. Jaya. Matoh. Lestari. Gokil. Saya 2 kata ya. Api Soro. Keren.
Mantap. Sukses. Oke. Kelas. Gokil. Oke, baik, terima kasih. Mungkin boleh tepuk tangan dulu ya, Kak. Baik teman-teman, itu tadi keseruan dari Foda masing-masing. Mungkin untuk selebihnya jangan lupa ikuti terus di IG Kampung Budaya. Bye-bye, see you Sobat Budaya. Sobat Budaya, itu tadi beberapa keunikan dan ciri khas dari teman-teman Foda yang bergabung dalam Kampung Budaya 2022. Penasaran nggak sih bagaimana teman-teman Foda dalam mempersiapkan Kampung Budaya 2022 secara offline? Kalau aku sih bener-bener penasaran Kak. Jadi baiknya kita harus intip gak sih persiapan mereka gimana terkait menghadapi Kampung Budaya 2022 yang diadakan secara offline. Karena kemarin kan kita udah vakum ya, udah online terus kayak bosen gak sih? Harus ada vibe baru lagi nih, kita bangun lagi. Jadi buat teman-teman yang pengen intip keseruan kita, jangan lupa untuk stay tune di part 2.